Ya, nggih, ulun duluan ya. Ya, Assalamualaikum Ibu Ruh, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, kabar baik. Ya, alhamdulillah kita dapat berbincang hari ini ya Bu ya. Ibu, Nggih, Ibu Rini, kira-kira ada masalah apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? banyak Ibu. Mungkin Ibu mau ini aja sih Ibu, masalah ini manajemen waktu Bu di sekolah, pembagian waktu di sekolah Bu, yang mengajar Bu. Nggih, terkait masalah pembagian waktu jam mengajar ya Ibu. Nggih. Kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya Bu? Nah, yang belum tahu itu Bu, gurunya itu kami ini cuma 2 orang. Nah, setiap tahun kami ini nambah kelas, tapi kadang nambah guru. Itu Bu. Inggih Ibu, Eh, kira-kira dari pengamatan Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Karena kaitannya nih Bu, menurunkan perubahan kurikulum nih Bu. Kan tiap tahun ini sejarah jamnya beda-beda ya Bu. Yang tahun kemarin K13 itu, K13 itu em, sejarah itu ada dua, ada sejarah lanjutan, apa namanya, ada sejarah peminatan, ada sejarah wajib. Nah sekarang ini ada perubahan lagi Bu di kurikulum merdeka. Nah, kami itu sejarah itu hanya ada sejarah sejarah saja. Terus tapi bisa dimunculkan sejarah lanjutan Bu. Nah, itu Bu. Perubahan Nggih, baik kurikulum Ibu. Bu. Nggih, Ibu menyikapinya Bu. nggih, baik Ibu Rini. Dari yang Ibu Rini sampaikan tadi, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rini harapkan? Yang seharusnya itu kita sesuai dengan aturan yang ditetapkan aja Bu. Kamu guru itu maksimal kan tuh 24 jam, 24 jam DP ya Bu ya. Yang maunya seperti itu Bu, nggak ada kelebihan tuh Bu. Karena selain mengajar kan kita ada juga gambar yang lain Bu, misalnya ada wali kelas, ada pembina PMR, ada pengelola UKS gitu. Jadi rangkap-rangkap nih pekerjaannya, gitu supaya yang lain itu juga tercover gitu Bu. Tidak hanya apa namanya, mengajar, terus hari-hari ada juga yang kerja yang tambahan itu juga bisa belum kerjakan juga. Karena selama ini bila misalnya um, ada misalnya kerjaan di ini Bu, apa ya, misalnya di PMR, misalnya mau lomba, atau nanti mau ada tamu dari Puskesmas kaitan dengan UKS, ini kan otomatis mengorbankan dia mengajar ulun ya Bu. Jadi akhirnya anak ini kada mempelajari, kada masuk kelas gitu. Dan ulangan yang lain, karena itu penuhnya tadi Bu. Gitu Bu. Inggih Ibu Rini, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu, dari kondisi yang seperti itu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi kerja Bu? Sebenarnya saya ini juga ini Bu usul ke Pak Kasat Kurikulum itu supaya saya ini janganlah dikasih jam-jam tambahan lagi karena mengajari sudah banyak. Karena kalau misalnya berganti sama guru lain pun, sama kawan ini juga 32 jam ngajarnya Bu. Jadi nggak mungkin 20 ini serahkan ke ini Bu, kasihan juga kan. Sedangkan di apa namanya, di ULIT ini ada eh, kerjaan tambahan lain, misalnya ya seperti tadi Bu ya, wali kelas, ya UKS, ya PMR, gitu. Nah, seperti itu sih Bu. Inggih Bu Rini. Terkait hal tersebut, apakah ada metode atau cara yang pernah berhasil diterapkan Bu? Ya benar, kalau dulu Bu pernah juga sih seperti itu. Cuman ulun diakali Bu dengan ini Bu, tidak itu semuanya orang mengajar masuk kelas kadang.
beri tugas kayak gitu kan. Misalnya pas ada tamu nih Bu, kan kayak hari ini tadi Bu, kan ada tamu juga dari Posmas. Nah, itu kan otomatis tamu nih kata kalau lu tinggal ya Bu ya, nggak bisa kan lu tinggal kayak gitu. Pastilah ulun mendampingi adanya tamu kan. Masa ulun tidak mengajar bisa ada tamu juga mencari ulun gitu. Nah, dan sama-sama pentingnya juga dan tamu itu memeriksa kesehatan siswa di kelas gitu. Kan sama-sama untuk siswa juga nih sama-sama pentingnya ya. Yang akhirnya apa? Untuk mengakali itu ya belum mendampingi tamu, akhirnya kelas yang belum aja itu lebih tugas gitu. Sementara gue, ya apalagi ya. Tinggi Ibu, luar biasa sekali. Baik Bu, dari hal tersebut yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan cara, kira-kira jika di-rate seberapa sih besar tingkat keberhasilannya Bu? Ya alhamdulillah mulai ini cukup apa namanya terpapar dan syukurnya ini Bu untuk ini ini dapat TPL Bu masing-masing tensi Bu. Jadi sedikit banyaklah bisa membantu. Untuk sementara ini kan tapi itu kan nggak selamanya gitu. Sementara ini cukuplah terbantu ya teratasi walaupun sementara. Tinggi Ibu, baik. Untuk kira-kira apa rencana selanjutnya Bu dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan supaya tetap konsisten? Ya ini ya apa namanya yang harus kita lakukan ya belum sih tetap menghasilkan sih kawasan kurikulum supaya sebelum ini jangan banyak-banyak gitu ya supaya Hmm. yang lain juga kawan juga harus mengerjakan nah karena selain juga apa namanya mengajarkan ada juga kerja lain yang sama-sama juga itu pentingnya dan manfaatnya juga untuk siswa Bu kalau misalnya itu kalau pribadi lu kan tidak apa-apa tapi kalau ini kaitan dengan siswa jadi dia kan ulun bisa membantu karena yang melakukan mengajar maupun di luar mengajar pun itu kan semuanya untuk siswa. Jadi berusaha supaya kalau misalnya nih boleh misalnya usul sebenarnya minta pengurangan jam. Ya Tinggi Ibu, sementara kemarin baik. kita mengusulkan itu cuma belum di apa belum di ACC karena di mereka menyatakan nih ibu mampu mampu aja gitu nah ya, walaupun juga gratis. Tinggi Ibu. Nah, terkait hal tersebut ini Ibu, siapa yang memiliki peranan penting yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang pertama mungkin ya dari bagian kurikulum Bu ya, bagian mengatur jadwal. Uh, yang kedua juga dari yang pemangku kebijakan sekolah, itu kepala sekolah. Nah itu merasa dia bisa mungkin membijaki ini. Apalagi kita ini juga tadi menjalani CCP kan Bu, jadi kan ada juga tujuan yang lain gitu. Juga terus yang berikutnya juga lu minta pekerja juga sama anak-anak bila pada saat lu mengajari lu kadang-kadang juga keluar kelas atau tidak selalu stay di dalam kelas gitu ya karena memang ya seperti tadi kita kadang tidak bisa untuk mengabaikan apa yang terjadi di luar kelas yang juga itu berkaitan dengan kepentingan siswa juga pun sama-sama gitu gitu. Enggih, baik Ibu. Untuk waktunya sendiri Ibu, kira-kira kapan hal tersebut dapat diterapkan? Kalau bisa secepatnya ya Bu secepatnya itu mungkin Enggih. ya dari kemarin tuh juga kita berbincang gitu kayak apa ya nanti bentar Bu ya misalkan gitu ya jadi terus kita bincang sama kurikulum tolong kurikulumnya dikurangi gitu ya karena ulun melihat bahwa ada memang beberapa guru lain pun yang tidak menjabat gitu Bu kan ya, supaya ada pemerataan lah seperti itu ya mudah-mudahan mungkin untuk besok atau lusa atau mungkin paling enggak nanti awal semester Bu ya awal semester 2 itu sudah ada kebijakan gitu. Inggih, luar biasa Ibu Rini. Inggih, baik Ibu Rini. Selanjutnya, inggih, komitmen seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk melakukan hal tersebut?
komitmen saya percaya tuh pada kemampuan kita. Kalau kita misalnya diberi kepercayaan untuk memangku tugas itu, berarti dari atasan kita percaya bahwa kita ini bisa. Nah, di situ untuk saat ini saya berusaha untuk ini Bu, menjaga kepercayaan yang sudah dibebankan ke ulun supaya nantinya yang memberi tugas ulun tidak kecewa. Jadi saya berusaha untuk komitmen itu sampai nanti mungkin ada pergantian pasti awal semester lah, gitu. Awal apa semester 2-nya nanti. Gitu. Jadi sampai saat ini masih menjaga, berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, semampu ulun, sebisa ulun. Gitu. Sangat luar biasa berbincang-bincang hari ini dengan Ibu Rini ya. Terakhir Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan coaching pada hari ini Ibu? Bisa disampaikan. Terus terang Bu, merasa lega Bu ya. Ada apa namanya, yang mungkin awalnya tadi kan mau mulai dengan ketegangan ya, karena memang ulun tipenya bukan orang yang ramah, jadi untuk tersenyum itu susah Bu. Jadi hari itu mulai ada apa yang bisa lepas gitu loh Bu. Nah setelah cerita kemudian, karena terus terang gue tidak punya teman dekat atau orang apa yang namanya ya bestie itu misalnya pun di sekolah sih, karena lu menganggap semua teman itu sama. Jadi dengan cerita Inggih. kamu kan bisa ini loh ulun gitu. Alhamdulillah Ibu, dari hasil perbincangan Ibu merasa lega ya Bu ya, tenang ya Bu ya. Nggih, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita. Sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita yang baru lagi ya Bu ya nanti ya. Nggih. Terima kasih Ibu. Tetap sehat Ibu. Ya, Assalamualaikum. Tarik nafas dulu ya, itu tidak dulu.